Apalagi di kala pandemi seperti ini, kita semua tahu bahwasannya banyak hal dan kegiatan kita yang dibatasi, belum lagi virus COVID-19 yang sangat mudah menyebar dan menimbulkan banyak korban jiwa sehingga menimbulkan kecemasan dan stres. Selain itu, saya juga ingin memberikan penjelasan sedikit apa itu stres dan apakah stres itu memberikan dampak buruk, hanya dampak buruk kepada diri kita atau juga memberikan dampak positif. Sebelum teman-teman lanjut ke videonya, mari like video ini terlebih dahulu dan subscribe channel YouTube Psikologi Islam UIN Antasari dan juga HMJ Psikologi Islam UIN Antasari. Oke, terus nonton videonya. Apakah stres itu? Nah, menurut dari alodokter.com, stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan atau suatu perubahan. Nah, situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara mental ataupun fisik. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa napas dan detak jantung yang cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah meningkat. Stres sendiri ada dua, yaitu distress dan eustress. Nah, distress ini merupakan bentuk stres negatif. Distress muncul saat terdapat terlalu banyak stres dan tidak ada hal yang dapat dilakukan untuk meredakan, menghilangkan, atau mengatasi efek yang ditimbulkan. Bentuk distress yaitu kecemasan berlebih sampai dengan depresi, dan hal ini dapat sangat berbahaya bagi kita. Eustress merupakan bentuk positif stres. Eustress muncul saat penyebab stres bisa dikelola menjadi hal yang positif. Seperti contohnya menjadikan stres tersebut menjadi sebuah motivasi buat kita. Jadi, stres tersebut bukan hanya memberikan dampak negatif saja, tetapi juga ada memberikan dampak positif jika bisa dikelola dengan baik. Nah, namun jika stres sangat berlebih dan kita tidak bisa mengelolanya, maka itu bisa memberikan dampak buruk dan menjadi distress tadi. Oke, selanjutnya ada manajemen stres. Apa sih sebenarnya manajemen stres tersebut? Nah, manajemen stres adalah berbagai cara yang digunakan seseorang untuk mengurangi dampak buruk dari pengalaman stres yang dirasakan agar tidak menjadi distress, kecemasan, atau depresi. Nah, ini adalah beberapa cara atau berbagai cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk bisa meredakan pengalaman stres atau mengurangi dampak buruk dari pengalaman stres yang dirasakan sehingga tidak menjadi distress tadi. Ada beberapa tips untuk memanage stres. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman bisa melakukan ibadah, membaca Quran, berdoa, mendengarkan ceramah-ceramah ustadz, dan siraman rohani. Kalau teman-teman non-muslim, teman-teman bisa membaca dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, upayakan tetap di rumah saja. Ambil jeda dan menjauhi berita-berita negatif soal COVID-19. Kalaupun terpaksa harus melakukan kegiatan di luar, gunakan masker dan hindari kontak fisik serta patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan. Ketiga, jaga tubuh kita. Cobalah untuk makan makanan yang sehat dan seimbang, berolahraga teratur, tidur yang cukup sebaiknya 8 jam sehari di malam hari, dan jauhi obat-obatan dari luar. Oke? Keempat, luangkan waktu untuk bersantai. Coba lakukan beberapa aktivitas lain yang kita sukai seperti membaca buku yang belum sempat kalian baca, atau mencoba hobi dan mengembangkan skill-skill teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang suka dengan editing misalnya, teman-teman bisa melatih skill editing teman-teman dengan mengedit foto atau video, atau membuat sebuah pamflet dan sebagainya. Yang kelima, terhubung dengan orang lain. Curhat kepada orang yang dipercayai tentang kekhawatiran bagaimana perasaan teman-teman.
Nah, teman-teman bisa menghubungi sahabat terdekat atau orang tua dan keluarga teman-teman. Oke? Jadi tetap terhubung kepada orang-orang terdekat. Yang keenam, stres sampai mengganggu kegiatan berlarut-larut, teman-teman dapat menghubungi konselor, psikolog, atau psikiater. Banyak juga layanan yang menyediakan konsultasi online di masa pandemi, baik berbayar maupun gratis. Dilansir dari Tirto ID, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk konsultasi atau curhat secara online dengan psikolog atau psikiater profesional. Beberapa aplikasinya yakni yang pertama, Sahabatku. Sahabatku adalah aplikasi konseling psikologi yang dirancang khusus untuk pemuda dan orang dewasa. Dalam aplikasi Sahabatku, teman-teman dapat berkonsultasi atau curhat dengan psikolog, profesional, dan konselor. Yang kedua ada Relief. Relief merupakan aplikasi kesehatan mental pertama di dunia. Ada beberapa layanan yang teman-teman dapat akses dalam aplikasi ini, seperti konseling online, meditasi online hening yang berisikan berbagai panduan untuk meditasi, artikel kesehatan mental Relief Story yang berisikan artikel yang dapat dibaca pengguna untuk mengendalikan kecemasan, stres, dan lainnya. Selanjutnya ada Alo Dokter. Alo Dokter merupakan aplikasi kesehatan yang membantu masyarakat Indonesia dalam menentukan keputusan terbaik terkait kesehatan. Beberapa fitur yang terdapat di aplikasi ini yakni chat bersama dokter, artikel kesehatan, buat janji konsultasi, perlindungan kesehatan tambahan, dan Alo Dokter Shop. Ketiga aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat teman-teman coba jikalau teman-teman ingin melakukan konsultasi atau curhat melalui online. Oke, jadi itulah beberapa tips yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Jika teman-teman terpaksa melakukan aktivitas di luar, gunakan masker dan pelindung wajah, dan melakukan social distancing, serta menjauhi kerumunan orang dan juga patuhi protokol kesehatan. Ya, jadi sampai di sini dulu and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.